karena adanya fenomena ya baik dalam bentuk data sekunder atau yang sudah Pak Feni. Keluar sepertinya beliau ya, Mbak. Iya, beliau keluar Mas Yan. Pak Iya Feni keluar masih keluar beliau. Masih keluar beliau. Pak Feni masih keluar. Assalamualaikum Bu Kaprodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya acaranya. Amin. Turut menyimak. Makasih Bu. Makasih Bu. Ibu Direktur. Menyimak dan mencatat. Iya, makasih Ya. Bu. Mohon maaf tidak menampakkan wajah karena masih kurang sehat. Iya. Iya. Teman-teman Makasih, mahasiswa minta doa untuk Bu Kaprodi HI yang sedang sakit, begitu juga dengan Pak Dekan kita. Semoga segera diberikan kesehatan sehingga bisa Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma amin. Ini ya Rabbal Alamin. Amin. Sebentar saya hubungi Pak Feni. Harap menunggu dulu sebentar, sepertinya pemateri sedang ada kendala teknis jaringan. Saya menelpon juga tidak tersambung sepertinya. Halo. Maaf sempat terputus tadi Bu. Oh iya, sudah Pak. Maaf sempat terputus tadi Bu. Iya. Ini sudah kedengaran ya Bu ya? Sudah Pak. Oke. kedengaran. Udah. Maaf tadi ada apa tadi itu ya? Ada notifikasi ya, this meeting is being live stream. Ini tadi saya klik ternyata langsung nutup ya. Nggak tahu penyebabnya apa. Oke, saya ulangi Ibu ya. Iya, Iya. Silakan. Ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, saya mulai dari sini ya.
Nah, ini sekedar pengantar saja ya untuk urgensi riset ya. Jadi riset itu hadir karena adanya urgensi ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, masalah terjadi karena adanya fenomena baik dalam bentuk data sekunder tersedia maupun data primer ya, baik berupa observasi, wawancara dan sebagainya. Kemudian topik riset tentunya banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dosen, mahasiswa, praktisi, ilmuwan dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan literatur review dan memetakan posisi riset yang akan kita lakukan. Jadi riset kita itu sifatnya tidak mengulang ya. Dengan memahami gap riset-riset sebelumnya, kita bisa mencari hal-hal yang baru, ya, novelty yang menarik untuk diteliti, sehingga tidak mengulang riset sebelumnya. Nah, kita bisa mengisi gap-gap riset terdahulu dengan melakukan sintesis pemikiran yang baik dengan memanfaatkan pendekatan teori-teori yang relevan di bidangnya. Nah, kita perlu banyak referensi yang bisa kita peroleh dari artikel jurnal, konferensi, buku, ya, tesis, paten, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa sumber referensi dan bibliographic tool yang mungkin kalau sebagian mahasiswa masih banyak yang belum familiar, tetapi bagi dosen, peneliti, dan praktisi ini sudah biasa ya mendengar SINTA, ya, Science and Technology Index, di mana SINTA ini berisi portofolio dosen, ya, peneliti, kemudian jurnal, ya, akreditasi jurnal, institusi, dan sebagainya, ya, peringkat institusi, dan sebagainya. Kemudian Google Scholar ini merupakan mesin pengindeks. Nah, ini para mahasiswa pasti sudah familiar dengan Google Scholar, tetapi selain Google Scholar juga teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan platform yang lain seperti Crossref, DOAJ, Scopus ya, yang tidak kalah juga dengan pengindeks Google Scholar. Kemudian bibliographic tool. Nah, bibliographic tool ini Publish or Perish dan Post Viewer. Jadi Publish or Perish ini membantu mahasiswa ya untuk mencari artikel secara cepat sesuai dengan topik yang diinginkan atau yang relevan. Nah, ini materinya cukup banyak tapi nanti saya coba singkat ya. Kemudian similarity check dan reference management. Nah, di sini ada Mendeley, Zotero dan EndNote. Kemudian untuk similarity check ada Turnitin, Identicate dan Grammarly. Nah, sekarang kita masuk ke sumber referensi. Nah, ini SINTA. Saya cepatkan saja ya. Ini Google Scholar. Kemudian ini Crossref. Ya, ini untuk mencari referensi ya. Ini kita tinggal mengunjungi websitenya di search.crossref.org, masukkan keywordnya, kemudian dapatkan artikelnya ya. Jadi semua artikel itu pasti memiliki DOI atau nomor unik ya, Digital Object Identifier atau DOI. Kemudian DOAJ ya, di sini juga teman-teman mahasiswa bisa mencari artikel atau jurnal, peringkat jurnal ya, atau impact jurnal itu dari DOAJ ya, doaj.org. Nah, jadi setelah mengikuti workshop ini ya tidak perlu lagi mencari ya, maksudnya tidak hanya mencari lewat Google Scholar ya, tetapi juga mencari artikel-artikel yang baik di database atau indeks yang lebih tinggi ya. Karena di dalam peringkat akreditasi jurnal nasional, dalam penilaian akreditasi jurnal nasional ya, Google Scholar itu dinilai dalam peringkat yang rendah ya. Kemudian sedang menyusullah DOAJ dan Dimension. Kalau tinggi itu Scopus dan Thomson. Kemudian ini peringkat ya, ini untuk mengetahui peringkat atau ranking jurnal. Nah, teman-teman mahasiswa kalau pengen lihat jurnal ya, baik yang dikelola di institusinya ya ataupun yang dikelola di universitas di luar, selain bisa lihat di Arjuna atau Sinta, bisa juga melihat di Skimago. Kemudian kita masuk ke bibliographic tools, ini Publish or Perish, nanti saya cepatkan saja nih. Ya, ini Publish or Perish, mahasiswa kalau ingin mendownload toolnya tinggal download saja di harzing.com. Ini ringan sekali ya platformnya dan gratis ya. Bisa support juga dengan Macintosh ya dan Linux dan juga Windows ya. Nah, ini cara mencarinya nanti tinggal dilihat saja. Karena materi pada hari ini kita lebih fokus ke reference management ya. Nah, ini post viewer nih. Nah, sekilas saja ya. Kalau post viewer itu nanti mahasiswa bisa melihat tuh topik-topik ya kan, topik-topik yang relevan atau yang hangat ya, atau yang seksi ya. Itu posisi riset kita di mana kita bisa tahu dari post viewer ya. Warna-warna itu juga menggambarkan tahun ya atau berapa lama riset itu dilakukan ya.
Kemudian kita mulai reference management. Nah, seperti yang kemarin kita sepakati dengan Bu Nanda, ya, bahwa bisa langsung buka laptop ya, Bu ya. Iya. Nah, silahkan nih, silahkan mahasiswa, ya, Bapak Ibu dosen, ya, peneliti dan sebagainya, bisa langsung dipraktekkan saja, ya. Jadi di sini pertama-tama ya enggak apa-apa kalau nanti saya tunggu ya biar sambil jalan kalau ada masalah bisa diinformasikan. Jadi silahkan Bapak Ibu ya mahasiswa mengunjungi ya membuka web browser baik Mozilla maupun Google Chrome. Kemudian ketikkan mendeley.com/download desktop new. Ya. Ya di situ tinggal masukkan saja alamat linknya di mendeley.com ya download desktop new. Ini untuk menginstal Mendeley ini tidak memerlukan space yang besar karena aplikasinya sangat ringan sekali, ya, aplikasinya sangat ringan sekali. Silahkan Bapak Ibu, di sini kalau sudah masuk ke dalam portal atau halaman homepage mendeley.com download desktop new, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama, jika belum mempunyai akun, ya itu kita bisa memilih opsi create account. Kemudian jika sudah punya akun, ya kita tinggal pilih sign in. Ya. Nah, dalam contoh ini saya contohkan misalnya kita belum, kalau kecepatan diinformasikan ya, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu peserta. Nah, jika belum punya akun jika sudah punya akun bisa langsung saja sign in ya, tadi dengan mengklik sign in, tapi jika belum mempunyai akun Mendeley, maka tinggal lanjut saja ke create account ya. Nah, silahkan pilih create account, maka akan muncul seperti ini ya. Masukkan alamat email Gmail kita, ya, email kita masukkan. Jika teman-teman mahasiswa sudah mendapatkan email institusi, ya IAIN misalnya .academic.id ya iainpontianak.academic.id itu bisa digunakan. Nah, masukkan saja emailnya admin, ini dalam contoh ini ya, admin.jp@pnk.academic.id, kemudian klik continue, maka akan muncul halaman berikutnya itu ya untuk melengkapi form register. Nah, di sini masukkan alamat emailnya, kemudian nama panggilan, kemudian nama terakhir ya. Dalam contoh ini nih saya masukkan Penny, kemudian Supriyadi. Nah, passwordnya masukkan password yang menurut teman-teman ya ini unik ya, kemudian kuat. Nah, bisa melakukan kombinasi antara karakter angka, huruf ya, huruf besar dan kode-kode atau simbol tertentu. Nah, jika sudah mengisi form register ini ya, kalau kecepatan diinformasikan ya, Ibu. Jika sudah mengisi formnya dan dirasa passwordnya sudah terbilang kuat, maka centang sign-nya itu dicentang, kemudian klik register. Ya. Klik register. Maka kalau sudah muncul sudah diklik register, maka lanjut ke berikutnya. Tahap berikutnya adalah melakukan download. Ya, download aplikasi Mendeley Desktop for Windows. Tentunya disesuaikan dengan operating sistemnya. Nah, kalau operating sistemnya menggunakan Windows, maka downloadnya Windows. Tetapi jika menggunakan Macintosh, macOS, ya, maka gunakan atau pilih yang order system pada bagian Mac itu, ya, yang gambar apel setengah itu, Apple ya, diklik. Ya, atau jika menggunakan sistem operasi Linux, maka klik Linux. Jadi untuk Mendeley ini support di desktop di Windows dan Windows, Macintosh dan juga Linux. Kemudian jika sudah terdownload, ya, jadi diklik tadi sudah terdownload, maka akan masuk ke dalam file atau directory atau folder download. Kemudian untuk melakukan proses instalasi, klik 2 kali. Klik 2 kali pada bagian file yang sudah
download tadi ya, file Mendeley desktop 1.19.8 Windows 32 exe. Nah, itu diklik 2 kali. Kemudian lakukan langkah selanjutnya sampai selesai ya, mulai dari pilih I agree ya untuk menyetujui, kemudian lanjutkan dengan next ya pada poin 3, kemudian lanjutkan install ya, install, kemudian lanjutkan finish ya. Tentang run Mendeley desktop boleh diaktifkan. Nah, sudah selesai finish ya, maka nanti teman-teman ini dihadapkan dengan welcome to Mendeley. Nah, ini diisi saja dengan alamat email dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, sign in dengan email yang sudah dibuat atau yang sudah didaftarkan. Ya, masukkan alamat email, password, kemudian klik sign in. Ya, klik sign in. Jadi aplikasinya cukup ringan, ya, tidak memakan banyak space. Apalagi teman-teman sekarang ini kan laptopnya udah banyak menggunakan motherboard yang udah lebih baik ya. Kemudian juga sudah banyak juga yang menggunakan ASD ya. Jadi pasti lebih cepat. Kemudian selanjutnya, jika sudah sign in, ya maka muncul seperti ini ya di sebelah kiri ini. Nah, di sini ada welcome to Mendeley, kotak dialog ya yang menginformasikan bahwa Reference Manager ini sudah terinstall. Sedangkan yang di sebelah kanannya Citation plugin for Microsoft Word itu not install. Nah, untuk menginstal di Word silakan tekan install now. Nah, silakan tekan install now. Ya. Silahkan tekan install now. Maka dalam waktu seketika ya akan berubah menjadi install. Jadi sudah terinstall nih. Ya, sudah terinstall. Jadi Reference Manager-nya sudah terinstall, di Word juga ya, add-in-nya juga sudah terinstall, ya, plugin-nya sudah terinstall. Nah, kemudian akhiri dengan mengklik tombol close. Nah, selanjutnya kemudian ini sudah masuk ke dalam Mendeley desktop, tadi sudah melakukan install Microsoft Word plugin. Selanjutnya silahkan buka Mendeley desktop-nya ya, masih pada halaman Mendeley desktop. Klik pada bagian menu tools ya, yang ada beberapa menu yang tersedia di Mendeley ya, ada file, edit, views, tools dan help, itu ada beberapa menu. Untuk menginstal web importer, klik tools, kemudian pilih opsi yang install web importer. Nah, klik install web importer. Kemudian akan muncul lagi kotak dialog berikutnya ya di nomor 2 ini. Get web importer for Chrome. Nah, tinggal diklik saja nih. Disesuaikan dengan web browser yang digunakan. Ya, apakah menggunakan Google Chrome, apakah menggunakan Mozilla Firefox, apakah menggunakan Safari, atau menggunakan Opera Mini dan sebagainya, tentunya disesuaikan dengan web browser. Kemudian setelah dalam contoh ini diklik Get Web Importer for Chrome, kemudian lanjut ke di sini muncul lagi berikutnya tambahkan ke Chrome. Ya, kemudian add extension. Ya. Kemudian muncul lagi notifikasi bahwa Mendeley Web Importer has been add to Chrome. Ini udah selesai, artinya sudah sukses. Nah, jadi langkah untuk melakukan install web importer ya, mulai dari tools, install web importer ya. Kemudian get web importer for Chrome, kemudian lanjut ke tambahkan ke Chrome, kemudian lanjut ke add extension dan selesai. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa mengatasi Mendeley tidak muncul di Word. Nah, nanti ini bisa ada yang nggak muncul nggak di sini ya? Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin kenapa Mendeley-nya itu tidak muncul. Kalau yang muncul kan dia seperti ini ya. Nah, kalau yang benar itu dia akan muncul seperti ini nih. Di dalam Word-nya,
Coba silahkan teman-teman peserta buka Word-nya, buka Microsoft Word-nya, ya, kemudian klik pada bagian menu reference, ya, klik pada bagian menu reference. Silahkan dicek apakah pada bagian fitur reference itu terdapat logo Mendeley atau tidak. Kalau misalnya ketika dibuka Microsoft Word-nya dan terdapat logo Mendeley, ya seperti di situ ada fitur Insert Citation dan Open Mendeley, maka proses instalasi Mendeley dan Mendeley ya itu sudah berhasil. Nah, jadi yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya ada 3 tool di sini, tetapi itu hanya pilihan saja ya. Namun sebagian besar, hampir rata-rata tampilan atau fitur-fitur yang ada di Reference Manager ini ya, baik Mendeley, Zotero dan EndNote itu memiliki fitur yang tidak jauh berbeda ya. Artinya hampir mirip dan cara pengoperasionalnya juga mirip ya, tidak terlalu jauh. Nah, artinya nanti kembali lagi ke user ya atau pengguna ya, sebagai peneliti kita lebih enak atau lebih cocok menggunakan reference manager yang mana. Nah, ya, jadi pastikan sudah muncul ya. Kalau tidak muncul, ini ada beberapa cara. Ya, cara yang pertama ya pastikan tadi di awal ya ini sudah terinstall. Kalau belum silahkan lakukan instalasi. Cara yang kedua ya silahkan kalau tidak muncul ya di Word ya. Cara yang kedua ini juga simple, tidak terlalu susah. Jika tidak muncul fitur Mendeley di dalam Word, maka tinggal masuk ke dalam Word-nya, buka Word-nya, kemudian pilih file. Ya, pilih file, kemudian option. Ya, pilih file, kemudian option. Ini kelihatan ya, Bu? Nampak, Pak. Ya, ini ya. File, option ya. Nah, saya lihatkan lagi. Yes, salah. Ya, file, kemudian pilih option. Ya. Pilih file, kemudian option, maka muncul Word option. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau misalnya dia tadi tidak aktif di dalam Word, maka munculnya seperti ini. Inactive application add-ins. Jadi Mendeley, coba perhatikan di sini ya, ada Mendeley 1.19.4.tm nih ya, .tm. Nah, itu artinya makanya penyebab tidak muncul karena dia masuk di dalam sini ya. Nah, kalau dia muncul yang benar itu dia muncul seperti ini. Dia masuk di dalam list active ya, active application add-ins. Mendeley 1.19.8 ya. Nah, ini berarti yang benar. Nah, caranya tadi kalau misalnya tidak muncul ya masuk ke dalam file option, kemudian pada kotak Word option pilih add-ins. Nah, pilih add-ins. Kemudian pada bagian Word ins-nya, yang add-in-nya itu pilih Word add-ins. Ya, kemudian klik go, maka akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang menyebabkan dia tidak muncul di Word. Nah, tinggal dicentang saja. Nanti begitu juga Bapak Ibu dengan Zotero sama. Zotero juga sama caranya. Kalau tidak muncul, lakukan seperti ini. Tapi nanti yang jadi opsinya di sini adalah Zotero. Ya, jadi cukup mudah, file option. Kemudian kalau tidak muncul ya, kalau tidak muncul di dalam, kalau muncul udah selesai masalahnya. Karena penggunaan Mendeley ini terkait, Mendeley dan Zotero dan sebagainya itu terkait dengan Windows ya, terkait dengan versi-versi Microsoft Word-nya ya, dengan Windows-nya. Ya, itu sangat berpengaruh ya. Jadi kalau tidak muncul, lakukan saja settingan, tidak perlu panik, sangat sederhana sekali. Pilih file option, kemudian pilih add-ins, kemudian pada bagian add-ins pilih ya, diklik tanda panah ke bawah, pilih Word add-ins, kemudian go, masuk ke kotak dialog berikutnya, centang Mendeley-nya yang tadi tidak masuk ke dalam kotak aktif ya, list aktif, dicentang, kemudian di OK, selesai. Tinggal di refresh maka udah muncul ya. Kemudian lanjut.
cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga gampang, buka Mendeley-nya, kemudian Ctrl Shift D, kemudian pilih setting, ya. Kemudian klik kanan pada bagian value yang 5002, ya, kemudian reset. Nah, gampang. Mendeley-nya tadi sudah terbuka, tinggal tekan Ctrl Shift D, maka muncul Mendeley Desktop Debug nih, konsol. Kemudian pilih yang bagian tab setting, klik kanan pada bagian yang ini, General HTTP Server Port 5002 ini, ya 50.002, kemudian klik kanan reset. Kemudian refresh atau tutup aplikasi dan mulai kembali. Jika masih tidak muncul, bisa diubah nilainya menjadi 5003 dan refresh. Nah, ini untuk mengatasi biasanya di laptop-laptop yang jadul ya, atau versi lama lah gitu ya. Nah, artinya bukan laptop teman-teman itu ini ya, tidak bisa menginstal itu ya, tapi ada beberapa mungkin dari registry-registrinya yang belum terinstal dengan baik. Nah, ini cara yang terakhir nih. Nah, ini biasanya untuk yang Word-nya lama ya, atau Microsoft Word-nya lama, atau Windows-nya Windows lama. Ini cara terakhir yang ampuh juga ya. Jadi masalahnya kan bertingkat ya, tergantung sesuai dengan kondisi. Nah, ini cara yang terakhir ini ya, buka browser, buka Google, ketik. Kalau di komputer baru rata-rata tidak perlu seperti ini ya. Di PC, di laptop, di notebook baru, saya rasa itu tidak perlu kita install ini karena rata-rata pasti sudah terupgrade ya. Nah, tapi untuk yang mempunyai masalah ya tinggal dibuka web browsernya, kita tinggal install saja satu aplikasi itu ya, namanya Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015. Caranya gampang, tinggal buka web browser, bebas mau web browser apa, misalnya Google ya dalam contoh ini, ketik VC Redis 2015, kemudian ya muncul dia seperti ini di bawah nih, VC Redis 2015 muncul, kemudian klik download Visual C++-nya ini, di download, diklik saja, kemudian muncul yang ini download, ya. Kemudian pilih nanti sesuai versinya, apakah menggunakan yang 64 bit atau 32 bit, ya. Nanti dipilih saja. Kalau sudah di-download, nanti dibuka kan, tersave di dalam drive directory. Tinggal kita buka, nanti ada dua file, yang satu 64 bit, yang satu 86 bit. Ya, kemudian diklik dua kali saja pada bagian yang ingin diinstal atau aplikasi yang ingin diinstal. Ya, sudah diinstal, sudah selesai. Kemudian buka lagi, ya insya Allah akan bisa berfungsi dengan baik. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan folder? Nah, cara menambahkan folder dan menambah referensi, ya ini cukup gampang. Ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu membuat folder, tinggal masuk saja di bagian new folder, ya nih. Atau dengan mengklik tombol itu ya, folder, ada folder dan plus. Nah, itu untuk menambah folder ya, atau membuat folder baru. Nah, di sini, atau cara kedua dengan cara letakkan kursor di My Publication, kemudian klik kanan New Folder. Jadi ada dua cara. Ya, yang paling cepat tinggal diklik saja nih tanda plusnya. Ya. Nah, kemudian untuk menambahkan file tinggal pilih Add File. Ya. Silahkan kalau misalnya kecepatan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Nah, kemudian tambahkan Add Files-nya. Ya, maka dia akan mengeluarkan opsi untuk memilih file yang akan kita masukkan sebagai referensi. Ya. Kemudian import. Nah, cara berikutnya adalah import. Nah, import ini di sini ada beberapa opsi ya, ada BibTeX, ya, EndNote, ya, RIS dan sebagainya. Nanti akan saya jelaskan ya. Bagaimana sih cara mengimport ini ya. Coba saya buka dulu nih salah satu ininya. Ini kelihatan ya, Bu ya? Nampak, Pak, jelas. Ya, jadi ini coba saya buka langsung Mendeley. Nah, ini dia ketika kita buka Mendeley-nya dia minta login ya.
masukkan atau login ya dengan menggunakan email yang sudah kita buat sebelumnya. Ininya dicentang aja bawahnya, stay seen itu, send in-nya supaya dia tidak keluar lagi ya. Setiap kita membuka itu Mendeley-nya kita tidak keluar. Send in. Kalau belum nih register bisa. Nah ini ya. Kalau yang sudah benar kan ini udah diinstal ya, close. Nah ini tampilan Mendeley sama tadi dengan yang di dalam PowerPoint ya. Nah untuk menambahkan folder itu tinggal klik saja create folder ya. Nih, ya. Ini tanda plus atau tadi di My Publication klik kanan new folder ya. Nah karena kita sudah klik menambah folder baru ya, kita coba ya. Saya di sini di blok saja klik 2 kali di blok topik 2 ya. Topik 2 ya. Nah, maka ya berhasil membuat topik 2 ya. Nah, bagaimana untuk menambahkan artikel di dalam folder topik 2 yang barusan kita buat? Caranya dengan mengklik, ada beberapa cara ya, ada add files bisa ya, atau dengan melakukan sinkronisasi juga bisa ya. Nah, dalam contoh ini saya coba add file dulu. Ini jika kita ingin mengambil artikel yang sudah kita download ya. Ini kita mengambil artikel yang sudah kita download. Misalnya saya ambil artikel yang pertama nih. Ini contoh artikel kebetulan yang sudah di-download ya, open. Nah, maka dia akan masuk di dalam folder topik 2 ya. Itu cara pertama. Cara selanjutnya juga bisa dengan melakukan seret drag ya. Kursornya ya, klik tahan, drag bawa ke dalam halaman Mendeley-nya, itu juga bisa ya. Jadi buka explore-nya ya, direktorinya, drive-nya, kemudian pilih artikel yang ada di drive baik D maupun C, kemudian pindahkan ke ya, klik tarik drag ke Mendeley, kemudian lepaskan ya, letakkan di sini kemudian lepaskan. Nah, selanjutnya saya tambahkan lagi yang berikutnya ya, file PDF berikutnya open, maka dia akan muncul ya. Nah, itu salah satu cara untuk menambahkan file referensi ya, untuk menambahkan referensi di dalam Mendeley. Cara berikutnya menggunakan web importer ya. Cara berikutnya menggunakan web importer. Tadi sudah saya sampaikan untuk mencari artikel tuh ada banyak sekali ya. Bisa menggunakan Google Scholar ya. Google Scholar nih ya. Nah, Google Scholar. Kelihatan ya. Ini Google Scholar. Ini salah satu pengindeks, jadi tinggal cukup mengetikkan keywordnya ya, atau dari doaj.org. Nah, ini kita juga tinggal mengetikkan, misalnya kita pengen mencari artikel tentang apa? Tentang customer engagement misalnya ya. Customer engagement. Nah, maka muncullah artikel-artikel tentang engagement ya, customer engagement atau hukum tentang apa. Nah, ini begitu juga dengan di Google Scholar juga sama, tinggal masukkan saja keywordnya. Misalnya di sini loyalty, maka muncullah artikel-artikel yang terkait dengan loyalty ya. Kemudian ada Crossref juga ada ya, search Crossref.org, kita tinggal masukkan nama judul ya, judul artikelnya atau nama penulisnya ya, nomor DOI-nya. Nomor DOI itu nomor unik artikel, ORCID ID ya, ORCID ID penulis dan sebagainya. Nah, dalam contoh ini kita masukkan saja keywordnya, misalnya tadi customer engagement ya, misalnya di enter ya. Nah, jadi mahasiswa tidak perlu pusing ya. Tidak ada alasan lagi kalau misalnya artikel susah dicari. Nah, artikel penelitian itu ya yang dipublikasikan ke dalam jurnal ya, jurnal itu yang memuat kumpulan-kumpulan penelitian. Kenapa teman-teman mahasiswa itu diminta untuk mencari artikel dari jurnal ya? Jurnal itu kan ada beberapa peringkat ya.
baik dia jurnal terakreditasi nasional ya, bereputasi ya, jurnal internasional bereputasi ya, jurnal nasional terakreditasi. Nah, tentunya punya peringkatnya ya, punya peringkatnya. Semakin baik peringkatnya, artinya proses review dilakukan dengan ketat dan baik. Nah, artinya semakin tinggi peringkatnya ya, kemungkinan besar artinya proses review itu telah dilakukan dengan setidaknya sudah mengikuti kaidah atau etika penerbitan jurnal ya. Jadi kualitas artikel yang nanti teman-teman mahasiswa itu publish ya, itu keluar, itu telah melalui serangkaian proses review yang panjang. Nah, oleh karena itu ya, di dalam menyusun nanti skripsi ya, tesis, disertasi dan sebagainya, kita perlu mengambil artikel-artikel penelitian terdahulu ya, yang punya gap. Jadi tugas kita ya biasanya itu mengisi kekosongan ya, kekosongan dari gap-gap tersebut, dari fenomena-fenomena yang kita lihat mungkin inkonsistensi atau tidak konsisten. Misalnya di satu artikel mengatakan ada pengaruh, di sisi lain tidak ada pengaruh dan sebagainya. Nah, tugas kita itu untuk mengisi celah-celah itu. Nah, ini contoh customer engagement ya. Nah, karena tadi ini sudah kita masuk ya ke Google Scholar, ke GeoAJ, kemudian ke Crossref. Nah, karena kita sudah menginstal web importer ya. Cara menginstalnya tadi sudah belum ya? Ini ya, mana tadi itu? Jadi nanti kita install juga ya web importernya. Desktop. Nah, ini ya, ini ada web importer namanya. Ini di sini ya. Mendeley Web Importer. Nah, jadi masuk saja ke Google Desktop ya, ke Google, kemudian klik Mendeley Desktop. Di sini ada Web Importer. Nah, ini diinstal saja. Klik yang tadi sudah ya. Get Web Importer tinggal di ini kan tadi sudah ya. Sudah diinstal, maka di dalam tadi ini Google Scholar, GeoAJ, metadata, ini kan ada artikel. Ini kita bisa langsung tambahkan secara cepat dengan cara mengklik ya tombol extension. Jadi tadi setelah kita menginstal web importer kan dia akan muncul di Google Chrome. Kebetulan yang saya pakai ini Google Chrome. Nah, maka dia akan muncul di extension, klik extensionnya, kemudian klik atau pilih Mendeley Web Importer. Nah, kalau nanti Zotero, maka gunakan yang Zotero. Ya. Nah, ini dalam contoh ini saya klik ya, Mendeley Web Importer, klik. Maka artikel-artikel yang ada di halaman yang sedang dibuka ini muncul nih. Ya, rule of lecture engagement muncul ya, ini alliance muncul dan sebagainya di sini. Nah, ini kita bisa melakukan import secara cepat dengan cara mengklik saja. Ya, file atau referensi atau metadata yang ingin kita masukkan ke dalam Mendeley kita. Nah, di sini ada beberapa informasi, ada view PDF. Kalau view PDF itu artinya dia menyediakan PDF-nya. Ya, jadi tidak semua jurnal itu menyediakan artikelnya yang open access ya. Tetapi ada juga atau bahkan banyak ya jurnal-jurnal yang misalnya bereputasi ya, jurnal internasional bereputasi ya, berimpact faktor yang tinggi, misalnya Q1, Q2 ya. Jadi mahasiswa harus tahu juga bahwa kalau jurnal internasional itu dia ditentukan biasanya pakai Q1 sampai Q4. Semakin tinggi key-nya, maka dia semakin baik ya. Kemudian kalau jurnal nasional itu jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional itu di Indonesia menggunakan peringkat Sinta. Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Ya, semakin tinggi peringkatnya maka semakin baik pengelolaan jurnalnya dan kemungkinan besar ya artikelnya juga ya bagus lah atau berkualitas ya. Nah, rata-rata kalau Indonesia artikelnya sih open access ya. Tapi banyak juga artikel-artikel dari luar yang juga open access ya. Di sini contohnya view PDF berarti dia menyediakan PDF-nya ya, artikel PDF-nya. Nah, sedangkan ini tidak disediakan ya.
Nah, misalnya saya contohkan, saya pilih 2 saja yang akan saya tambahkan ke misalnya ke topik berapa gitu ya. Tinggal diklik saja nih. Nah, tinggal diklik misalnya di topik 1 masukkan ya, atau di recently ya, bebas lah ya mau ditambahkan ke yang mana. Tinggal diklik saja add, maka otomatis nanti akan masuk di dalam Mendeley-nya ya. Nah, kita bisa lihat nih masuk di dalam file Mendeley-nya ya nih ya, atau recently read nih add yang ditambahkan ya, maka akan masuk di dalam ininya ya. Itu cara-cara menggunakan web importer. Tetapi web importer ini yang tadi saya katakan tadi, ada yang file PDF-nya itu bisa dibuka, ada yang tidak. Kalau yang tidak bisa dibuka gimana? Nah, kalau yang tidak bisa dibuka artinya kita hanya menyimpan metadatanya saja, tidak dengan PDF-nya. Kalau ini kan ada PDF-nya, kalau kita klik ya, itu muncul ya PDF-nya. Ini Atlantic Press ya, ini penerbit ya. Ini proceeding. Ya, ini abstraknya. Jadi metadata tuh yang ini ya, judul, ini metadata nih. Judul, kemudian nama penulis ya. Ya, genesisnya seperti ini ya. Institusinya ya, fakultasnya, kemudian corresponding author-nya, emailnya, abstrak ya, keyword. Nah, itu metadata ya, dan juga daftar pustaka atau reference. Nah, ini ya, daftar pustaka dan juga reference ya. Nah, gimana ingin mengetahui nih apa namanya artikel ini, kan di sebelah kanannya ini bisa diperhatikan, ini berisi informasi dari artikel. Contohnya di sini Abidin. Nah, ini tipenya jurnal artikel atau artikel jurnal, ini judulnya, ini bisa diklik 2 kali, bisa dirubah jika tidak lengkap ya. Penelitinya juga bisa diperbaiki namanya kalau tidak lengkap ya. Karena biasanya kalau kita mengambil referensi itu biasanya tidak semuanya lengkap. Nah, ini bisa kita tambahkan. Ya, contohnya di sini abstraknya kosong, ya kan? Tetapi abstrak nggak perlu sih di sini ya, itu opsi saja. Nah, kemudian yang perlu itu apa ya? Seperti ini nih lengkap, ya. Artikel judulnya ada, nama penulisnya lengkap, ya kan? Kemudian nama jurnalnya lengkap nih, nama jurnalnya. Kemudian tahunnya 2019, volumenya itu 8, edisi 1, halaman 1 sampai 17, abstraknya ada, ya sampai ke bawah nih semuanya ada, ya. DOI-nya juga ada. Nah, kenapa sih kita menggunakan reference manager ya? Itu supaya apa namanya? Memudahkan kita untuk selain itu ya, memudahkan kita untuk melakukan sitasi atau pengutipan secara cepat ya dan standar atau baku ya. Begitu juga ketika kita membuat daftar pustaka ya, itu juga menjadi standar dan baku ya. Artinya kita juga membuat mengutip dan membuat daftar pustaka itu menjadi lebih cepat. Nah, biasanya kan mahasiswa dikutip dulu kan di depan-depannya, bukunya dikutip dulu, nanti di terakhir-terakhir baru dibuat daftar pustaka secara manual. Nah, itu dampaknya apa? Bisa saja ada perbedaan antara isi dan daftar pustaka ya, ada perbedaan. Misalnya di daftar pustakanya ada beberapa referensi yang tidak ada, padahal di dalam kita ada mengutip ya, atau sebaliknya. di daftar pustaka tidak ada, tetapi di dalam referensi dalam mengutip itu kita ada cantumkan. Nah, itu juga salah ya. Nah, itu begitu cara-cara untuk mengambil referensi ya, atau menambahkan data referensi. Nah, kemudian gimana cara mengutip ya, cara mengutip. Ya, cara mengutip tinggal buka saja Word-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut nih? Ada yang bertanya? Masih lanjut ya? Oke, lanjutin dulu. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Gimana sih cara mengutip menggunakan Mendeley? Itu gampang sekali ya. Tadi kan kita udah menambahkan referensi ya, jadi teman-teman tambahkan dulu referensinya. Artinya dibaca lah dulu kan. Ada artikel, dibaca, ya kan.
dibaca, nanti apakah relevan dengan artikel, dengan riset yang akan kita lakukan, ya kita tambahkan. Kita buat folder kita, misalnya skripsi, kalau skripsi buat foldernya skripsi. Kemudian tambahkan tuh artikel-artikel. Tadi kan udah tahu kan cara mencari artikel tuh dari mana. Ambil saja dari banyak nih referensinya ya. Ini dari Google Scholar, dari DOAJ, ini gratis semua nih. Ya, ini dari apa? Coursera ya, tinggal diklik saja. Nah, misalnya di sini kita klik ya, atau di DOAJ. Kalau DOAJ ini rata-rata open access nih. Nah, tinggal dibuka, misalnya saya klik nih. Nah, dia langsung menuju nanti ke halaman jurnalnya ya. Tinggal nanti kita download saja. Ini websitenya ada. Nih websitenya, klik. Maka dia akan menuju ke, nah ini ya. Nah, ini tinggal dibuka saja nih full text ya. Misalnya ini artikelnya nih, diklik. Ya kan, disimpan. Kalau sudah ini ya, di-download. Ini full PDF-nya ya, nih full PDF-nya di-download. Nah, ini download this PDF file. Nah, makanya tadi dengan cara web importer tuh cepat ya. Kalau ini kan kita masuk seperti ini dia. Kita download, ini kan download ya, download this PDF file. Nah, ini saya download ya, nih. Ini filenya sudah terdownload di sini. Nah, kalau kita tambahkan manual kan seperti ini dia langsung. Add file. Nah, pilih yang tadi yang di-download kan di directory download. Nah, ini open gitu ya. Nah, masuk nih kan. Tetapi kalau pakai web importer kan tadi nggak perlu, langsung aja. Nah, langsung saja bisa dia. Misalnya di sini klik ya Mendeley Web Importer, maka nanti akan muncul halaman ininya ya. Nah, kalau bisa dalam kondisi banyak nih, misalnya jurnal archive ya atau arsip ya, diklik nih ya 2020. Nah, ini kan banyak nih judul artikelnya nih, banyak di sini. Nah, ini pakai web importer bisa. Kalau misalnya mau sekalian banyak ya. Nah, ini Mendeley Web Importer ya tinggal nanti dicentang-centang saja yang ingin kita ambil sesuai judulnya. Nih, misalnya kan faktor ya, analyze ya, nih faktor. Nah, ini tinggal dipilih saja. Nah, ini view PDF ini artinya semuanya bisa diambil secara gratis. Ini gitu ya. Ini ambil aja. Ini. Nah, itu kalau pengen cepat gitu ya. Tapi biasanya kan pelan-pelan dibaca, dibuka dulu ya view PDF, dilihat dulu ya. Nanti tinggal dicek aja ininya apa abstraknya dibaca relevan enggak ya kan. Oke, ini kalau sudah di-add saja langsung muncul di dalam Mendeley kita. Nah, cara untuk melakukan pengutipan ya, ini cara melakukan pengutipan nih contohnya saya ketikkan salah satu ya, pernyataan misalnya kondisi pandemi COVID-19 misalnya ya menunjukkan peningkatan jumlah orang yang terpapar sebanyak ya kan sejak tahun. Nah, ini berdasarkan penelitian siapa? Caranya kita pengen mengambil salah satu hasil penelitian orang lain ya, klik di sini insert citation ya, nih. Kalau tadi nggak muncul yang ini tadi kan sudah ada di depan ya caranya tadi. Insert citation, kemudian ada dua cara. Pertama, kita bisa mengklik langsung nama penulis, judul atau yang ada di dalam perpustakaan My Library itu ya, arsip datanya. Misalnya customer, itu muncul semuanya nih, artikel yang ada di dalam database. Itu cara pertama. Cara kedua, insert citation, langsung aja lebih praktis, langsung ke go to Mendeley. Ya, klik go to Mendeley nih, diklik. Nah, masuk ke dalam Mendeley-nya. Misalnya kita ambil yang ini, Maulana misalnya ya. Kemudian klik cite nih. Cite nih, citation. Ya. Klik. Lah ada logo atau lambang citation-nya, klik ya. Maka dia akan muncul seperti ini ya. Maulana dan Akbar 2019. Atau kalau dia ada dua pendapat yang sama ya, bisa saja di-insert lagi sekali lagi menggunakan yang ini ya. Nah, gampang sekali. Data tersebut juga didukung dalam penelitian selanjutnya yang dilakukan. Ya, ini saya ambil yang ini, station. Oke, sudah. Nah, cara membuat daftar pustakanya tinggal klik
Bentar ya, ini kan dulu. Tinggal klik ini saja nih, insert bibliografi ya. Jadi setelah kita insert citation, langkah terakhir kita bisa buat daftar pustaka atau reference dengan mengklik fitur insert bibliografi, maka akan muncul secara otomatis ya. Ya, dan ini standar ya. Nah, artinya kalau dia misalnya pakai DOI ya, dia pasti ada punya DOI ya. Sampai ke DOI ya. Nah, ini. Dan ini stylenya bisa dirubah. Ini ada stylenya, di sini ada pilihan style ya. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan institusi ya. Jadi nanti teman-teman khususnya yang nanti mahasiswa ya, kalau untuk dosen peneliti disesuaikan dengan jurnalnya. Ya, dengan author guideline atau petunjuk penulisan dari jurnal. Tapi kalau untuk mahasiswa tinggal dilihat saja buku panduan skripsinya menggunakan style citation yang mana. Ya, apakah AMA, ya, APA, ya, kemudian Harvard, IEEE, ya, dan sebagainya. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan menggunakan yang mana. Kalau hukum biasanya menggunakan yang mana? American Political Science Association kah? Atau APA kah? Atau IEE? Kalau IEE ini biasanya teknik nih. Komputer, ya, mesin, ya kan? IEE, ya, dan sebagainya ya. Bebas menggunakan yang mana. Ini hanya style citation-nya saja. Nah, saya contoh ini saya gunakan APA saja, ya. Nah, jadi tidak terlalu sulit. Sebelum ini ada yang mau ditanyakan? Atau saya lanjut langsung ke Zotero? Gimana, Bu? Ada yang bertanya? Rekan mahasiswa atau dosen ada yang bertanya? Atau lanjut ke ini Zotero atau gimana? Atau ada yang pengen? Oke, ada yang mau respon dari rekan mahasiswa atau dosen? Silahkan, kita kasih kesempatan. Silahkan kalau Saya misalnya. mungkin, Bu Tina. Oke. Halo. Silahkan, Bu. Iya. Oke, tadi sampai di download menggunakan web importer tadi, Pak. Iya, Bu. Jadi PDF-nya terdownload tapi masuk kepada folder download di laptop kita, bukan di Mendeley-nya. Berarti ada yang salah di mana? Kalau seperti itu. Coba bentar, Bu ya. Ini kan seperti ini ya. Bentar, saya sharing dulu ya. Share screen. Nah, ini kan contohnya tadi dari web importer nih, Bu. Iya, Nah, benar, ini Pak. kalau dia tadi menyediakan apa? Open access, maka dia akan muncul lambang-lambang ini ya atau gambar PDF-nya. Iya. Ini bisa kita klik, Bu. Klik aja 2 kali. Bisa. Ya, nah, ini. File PDF-nya ini terdownload melalui IDM itu, Pak. Tetapi masuk ke folder download di laptop kita, bukan masuk ke. Jadi kita masuk ke Mendeley itu sudah, secara manual. Ya. Jadi Ibu sudah mendownload terlebih dahulu. Enggak, saya ikutin cara Bapak tadi kan dengan web importer tadi kan. Tetapi coba dicek di bagian recently add nih, Bu. Oh, coba di bagian recently add-nya, coba dicek di situ. Nah, dari sini kan ini juga bisa dipindahkan ke folder-folder yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, di recently add-nya kosong. Jadi kosong dia ya, masuk kosong. Jadi terdownload dan masuk ke folder download di laptop. Oh, di laptop ya. Nah, biasanya sih harusnya dia masuk langsung otomatis ke dalam database Mendeley, Bu. Tapi kalau misalnya modelnya seperti itu, ya tinggal nanti Ibu drag saja artikel yang sudah di-download itu masukkan ke dalam database ininya Mendeley-nya. Mendeley. Oh, ya, berarti atau tambah saja. Manual. Iya, tambah add file aja, Bu. Add file ini ya. Tambah saja file yang sudah di-download kemudian masukkan open. Jadi sama sih, Bu. Caranya sama. Nah, kemudian untuk kita referensi itu bukan hanya jurnal ya, tetapi juga ada
referensi-referensi yang lain. Cara untuk menambahkan referensi yang lain itu dengan cara nih add, ya, kemudian add entry manual. Nah, ini kita bisa memilih beberapa opsi. Di sini ada book section, ada case, ya, dan sebagainya nih. Nah, ini ada banyak sekali beberapa tipe referensi ini kita bisa gunakan. Ya, kita bisa gunakan beberapa tipe referensi. Jadi tidak hanya artikel jurnal, tetapi juga dari sumber referensi yang lain, ya, seperti website, buku, ya, dan sebagainya. Caranya menambahnya seperti ini. Nah, nanti kita bisa bandingkan, Bu. Apakah menggunakan Mendeley lebih enak atau Zotero atau EndNote, bebas nanti. Nah, nanti kita coba lihat perbandingannya ya, Bu, ya. Kira-kira enaknya yang mana? Ini kan waktu kita terbatas juga kan. Saya lanjut ya, Bu, ya. Iya, Pak, silakan. Nah, sekarang saya coba buka. Ini kelihatan ya. Kalau yang ini tahu nggak kira-kira ya ini? File import BibTeX, ya kan? BibTeX. Nah, ini dari sini bisa, Bu. Misalnya Google Scholar nih, ini kan ada citasinya nih. Misalnya ambil yang ini lah ya. Nih, customer loyalty and customer loyalty ini ya. Ini saya klik tanda kutip. Nah, di situ kan ada BibTeX tuh. Nah, ini diklik BibTeX-nya. Nah, kemudian ini disimpan kan? Ya, disimpan. Nah, kemudian pakai Mendeley tadi kita import dengan cara mengklik file import, ya, pilihannya ada BibTeX, EndNote atau RIS. Nah, itu tergantung sih, banyak sih caranya, Bu, untuk ya teman-teman mahasiswa juga untuk menambahkan artikel itu tadi banyak caranya. Bisa add file manual, kemudian klik tahan drag dari dari drive kita masuk ke dalam database Mendeley atau menggunakan web importer, ya. Kemudian menggunakan ini juga ya, BibTeX, EndNote, dan file RIS, ya, itu juga bisa. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, ini tipe-tipenya tadi ya, yang di Mendeley itu ada tipe-tipenya. Nah, mengganti DKK, mengganti et al dengan DKK ini juga ada caranya. Ya. Caranya itu tuh di situ ya, ada view, kemudian pilih citation style, kemudian pilih more style, ya, buka Mendeley desktop-nya, kemudian pada bagian menu view, pilih menu view, kemudian pilih citation style, kemudian more style, pastikan pada bagian citation and bibliography language-nya itu Indonesia, kemudian done. Sudah selesai, kemudian selanjutnya langkah terakhir, kita masuk ke directory C, program file yang 32 bit, ya, Mendeley desktop, ya, masuk ke folder Mendeley desktop, folder citation lokal, kemudian cari file lokal ID, ya, kemudian pindahkan dulu ke folder lain, buka dengan notepad, kemudian cari file keyword, ya, control find atau control F yang add all, ya, control F add all. Nah, nanti maka akan ketemu add all dan add all ya. Jadi ada dua nih. Ini kebetulan dalam gambar ini sudah dirubah. Nah, kalau yang masih belum dirubah tuh dia sama add all, di bagian sininya juga yang dilingkari hijau itu juga tulisannya add all. Nah, itu diganti saja dengan DKK. Ya, kalau sudah di-save lagi kemudian di copy paste atau ditimpa lagi ke folder yang ada di dalam drive ini ya. Dalam drive semula itu yang masuk ke directory C, program file x86 32 bit, Mendeley desktop, citation lokal, ya. Kemudian ya masukkan ke citation lokal yang terakhir. Itu cara untuk mengganti add all dengan DKK. Sekarang untuk Zotero. Zotero itu websitenya zotero.org. Kalau tadi Mendeley desktop, masuk ke Mendeley desktop. Kalau ini Zotero. Jadi fungsinya hampir-hampir sama. Nanti teman-teman
Ya, peserta tinggal memilih saja ya yang mana yang terbaik. Ya, yang pasti masing-masing punya kelebihan ya. Zotero enak juga makainya, EndNote juga enak makainya, Mendeley juga enak. Ya, itu tergantung dari para peneliti ya menggunakan yang enaknya menggunakan referensi yang mana. Nah, ini zotero.org, masuk ke zotero.org. Nah, prosesnya hampir sama dengan Mendeley ya jika belum punya. Tetapi kalau Zotero ada kelebihan sedikit, dia setahu saya itu tidak perlu mempunyai akun ya, tidak perlu mendaftar atau melakukan register. Jadi di sini tapi juga kalau misalnya mau register juga enggak apa-apa ya, gratis juga ya, enggak salahnya juga. Nah, caranya jika belum punya akun ya sama, pilih register, jika sudah punya akun pilih login. Ya. Nah, kemudian ini cara untuk mendaftar ya, cara mendaftar kalau belum ya. Masukkan tadi pilih register, kemudian masukkan nama kita ya, kemudian email kita lakukan 2 kali, masukkan email. Begitu juga dengan password, masukkan password 2 kali, kemudian centang saya bukan robot. Ya, dicentang. Ya, kemudian nanti muncullah seperti ini. Nah, dipilih saja sesuai dengan perintahnya. Misalnya dalam contoh ini traktor, maka dipilih nih centang-centang semua traktor. Kemudian lakukan verifikasi ya sehingga centang saya bukan robotnya ya di reCAPTCHA itu jadi aktif. Kemudian klik yang terakhir register. Nah, setelah register prosesnya kita lakukan proses aktivasi pada email ya sama dengan Mendeley tadi. Ya, jadi setelah kita mendaftar maka akan muncul link aktivasi di email yang kita daftarkan tadi saat pendaftaran. Nah, kita buka email, kemudian kita klik ya URL atau link yang sudah dikirimkan. Maka akan muncul notifikasi sukses. Nah, sekarang kalau sudah download Zotero-nya, ya caranya tadi tinggal mengklik ya fitur atau tombol download pada bagian atau halaman homepage atau portal zotero.org. Ya, diklik download-nya. Ya, kemudian install Chrome Connector juga bisa langsung dilakukan ya, setelah mendownload juga boleh dilakukan install Chrome Connector. Nah, kalau sudah di-download ya, ini proses downloadnya ya. Ya, ini nanti sudah di-download maka muncullah file download di dalam file directory, klik 2 kali atau klik sekali enter, kemudian next, kemudian pilih standar, next. Ya, next-kan saja nih Bapak Ibu. Ya, next dan next ya. Nah, ini salah nih 4, 5, 6 ya. Ini install, kemudian ini prosesnya, kemudian finish ya, selesai. Maka akan muncullah kalau berhasil muncullah seperti ini ya. Zotero Reference Manager Tools. Nah, lanjut. Nah, sekarang install Chrome Connector ya, masuk ke zotero.org. Ini masternya atau aplikasinya sama dengan Mendeley, tidak terlalu berat ya, ringan sekali untuk dijalankan. Ya, kalau sudah download, kemudian install Chrome Connector-nya sama dengan Mendeley tadi ya, ketika kita pilih install Chrome Connector-nya maka muncullah opsi berikutnya tambahkan ke Chrome. Nah, klik tambahkan ke Chrome. Ya, kemudian pilih add extension. Ya. Setelah kita pilih add extension, maka akan muncul notifikasi bahwa Zotero Connector telah ditambahkan di Chrome kita. Nah, dan kita cek juga ya di bawahnya extension kita nih itu sudah terdapat Zotero Connector sama dengan Mendeley Web Importer. Fungsinya apa? Ya sama dengan Mendeley Web Importer. Dia juga untuk mengimport artikel atau referensi ya, referensi metadata secara cepat. Fungsinya sama. Kemudian next ya. Nah, ini untuk mempermudah pemindahan data di komputer lain. Nah, ini kita setting dulu ya. Yang pertama-tama kita setting dulu pemindahan data di komputer lain, bisa melakukan setting folder. Namun jika sudah menggunakan akun Zotero, kita tinggal sinkronisasi saja. Nah, caranya supaya kita menyimpan foldernya itu tidak terpisah-pisah ya. Nah, kita buka Zotero-nya, kemudian di situ ada beberapa menu, file, edit, view, tools, dan help.
Nah, kurang lebih sama ya Bapak Ibu tampilan ininya atau fitur-fiturnya dengan Mendeley hampir sama. Ya, pilih pada menu edit, kemudian klik preference. Nah, kemudian pilih tab files and folder ya. Pilih advance, kemudian pilih files and folders ya. Jadi sudah edit, preference, kemudian advance, kemudian files and folders. Nah, pada bagian base directory-nya ya teman-teman peserta bisa mengubah foldernya sesuai dengan folder atau lokasi directory yang teman-teman peserta inginkan. Ya, tinggal dipilih saja atau jika ingin membuat folder baru ya dibuat dulu di dalam folder ya, buka Explore-nya, Windows Explore, kemudian buat foldernya. Ya, kemudian kalau sudah dibuat foldernya ya tidak perlu sama, bebas nama foldernya. Nah, kemudian pilih choose, pilih folder yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, untuk data directory location ini juga bisa di custom, bisa dirubah tempatnya, bisa juga dibuat standar ya, dibuat defaultnya. Nah, kalau sudah pilih OK. Nah, teman-teman peserta, ya Bapak Ibu dosen, ya teman-teman mahasiswa, caranya juga hampir sama ya. Mengatasi Zotero tidak muncul itu hampir-hampir sama dengan yang ada di Mendeley. Ya, sama caranya, pilih file, option, ya file di Word nih ya. Kalau nggak muncul di Word, ya caranya pilih file, option, ya kemudian pilih apa tadi itu. Nah ini ya add-ins ya. Kemudian yang dicentang jadi Zotero ya. Kalau yang tadi yang dicentang itu Mendeley. Nah ini ya pilih add-in-nya, pilih Word add-ins ya. Kemudian go pilih Zotero. Kalau tadi Mendeley ya. Tetapi kalau dia sudah muncul ya dia tidak masuk di dalam inactive list-nya application add-ins. Nah itu yang sudah berhasil ya. Walaupun ini jarang terjadi, ini saya sediakan juga cara mengatasinya ya. Nah, ini cara-cara yang lain ya. Hampir sama caranya nih. Nah, kemudian cara yang berikutnya juga update versi terbaru untuk Google Chrome dan Mozilla Firefox ya. Web browsernya di-update. Itu biasanya juga jadi penyebab Zotero tidak muncul ya di dalam Word. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan folder, subfolder? Nah, ini sama ya, teman-teman. Sama ketika kita menggunakan Mendeley, caranya cukup klik kanan ya, enter a name for this collection ya, atau new collection atau new folder ya. Kalau di dalam Mendeley kan dia pakai new folder ya. Kalau di sini new collection. Nah, tambahkan misalnya di situ saya buat topik 1 ya, foldernya topik 1. Kemudian new subs collection. Nah, bisa ditambahkan kalau di Zotero itu bisa subfolder bisa atau sub collection bisa ditambahkan. Jadi ada topik besar bisa ditambahkan sub collection-nya. Kemudian, nah ini cara menambah artikel. Ya, cara menambah artikel uniknya kalau di Zotero itu ada banyak cara. Ya, pertama kita tinggal saya contohkan langsung. Ya, saya contohkan langsung ini. Saya buka Zotero. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya Bu ya? Kelihatan, kelihatan. Oke. Nah ini caranya pertama kita tinggal klik saja nih bagian plus nih, new item, klik. Nah kita pengen menambahkan apa? Book section, dokumen, jurnal artikel, newspaper artikel. Atau pengen menambahkan PDF, langsung saja klik PDF. Ya, link to file. Jika kita pengen menambahkan PDF artikel yang sudah kita download sebelumnya. Itu caranya tinggal ditambahkan saja. Itu cara pertama. Ya. Nah, contohnya nanti masuknya seperti ini. Ini bisa diklik. Nah, maka dia akan menuju ke dalam artikelnya. Nah, ini juga ya. Nah, ini full text-nya ada. Nah, kalau ini metadata nih Bapak Ibu. Contoh metadata itu dia tidak ada file PDF-nya. Karena tadi saya coba download mengambil metadata menggunakan web connector. Nah, kalau di Zotero namanya web connector atau Zotero connector. Kalau di Mendeley web importer. Nah,
Nah, tadi kalau misalnya artikelnya itu berbayar atau tidak open access, maka kita hanya bisa mengambil metadatanya aja. Kita tidak bisa mendownload full PDF-nya atau full text PDF-nya. Nah, ini kalau ini bisa. Sama seperti Mendeley, ketika diklik maka di sebelah kanannya akan muncul informasi mengenai artikelnya. Nah, ini. Nah, ini contohnya item book ya. Jadi bukan hanya artikel yang bisa kita tambahkan, tetapi juga buku ya dan sebagainya. Itu cara menambah pertama menggunakan tombol plus hijau ini. Yang kedua yang sebelah kanannya menggunakan item atau fitur identifier. Nah, diklik ya. Nah, di sini muncul enter ISBN, DOI, PMID, dapatnya di mana? Nah, ini dapatnya bisa di ISBN Perpusnas ya. Misalnya nih saya contohkan. Dapatnya bisa di ISBN Perpusnas ya. Sepanjang dia e-book ya. Nah, ini ISBN. Nah, cari buku apa? Misalnya buku hukum nih, law. Harusnya judul ya tadi ya. Nah, nanti kelihatan nih ya. Ini judul kita masukkan the law. Nah, itu banyak ya muncul ya. Nah, yang kita ambil tuh ISBN-nya. Ini kalau yang Indonesia. Tapi kalau kita pengen pakai buku-buku yang luar, rata-rata kan udah udah ini ya, digital ya, e-book ya. Kalau misalnya di ISBN Perpusnas ini kan buku-buku Indonesia nih. Ini rata-rata kebanyakan cetak kan. Nah, kalau misalnya e-book, cari yang e-book. Tambahkan e-book di depannya. Misalnya law spasi e-book, maka muncul nanti yang e-booknya. Misalnya e-book nih ya. Nanti ISBN-nya di copy, masukkan ke dalam Zotero ini. Nah, masukkan ke sini. Nih, masukkan ISBN-nya, di-paste-kan di dalam. Atau misalnya buku dari Amazon misalnya ya. Ini kebetulan enggak ada. Amazon Book misalnya. Atau Google Books ya. Nah, ini kan banyak nih buku-buku nih. Misalnya manajemen misalnya. Nah, misalnya ini saya ambil nih. Contoh aja nih. Informasinya tuh biasa di bawah dia ada ISBN-nya. Contohnya seperti ini nih. Tadi udah saya cari. Ini ya. Ini menggunakan manajemen accounting. Kita cari salah satu buku yang ada di sini. Nah, ini ada ISBN-nya ya, nih. Contohnya Introduction to Management Accounting ya, 16 tahun, edisi 16. Nah, yang kita ambil nih ISBN 13-nya, nih. Nah, ini kita copy ya, paste. Kita copy dulu, kemudian paste-kan di dalam Zotero-nya menggunakan yang ini ya, bukan yang ini. Kalau ini bisa juga book tapi manual. Misalnya tadi book. Nah, ini kita titelnya apa? Kita lihat lagi di sini titelnya kan. Kalau manual ya. Nah, kita lihat titelnya dari depan, copy, masukkan ke sini. Itu kalau manual. Nah, kalau dia ada kebetulan ISBN, coba aja di sini. Nah, di-paste kan. Kemudian di enter. Maka dia akan mencari. Nah, ini ada nih muncul. Introduction to Management. Nih, kita klik. Nah, ini. Introduction Management ya kan? Nah, sama. Nah, nanti cara untuk mensitasinya gimana? Sama dengan ini tadi, teman-teman ya. Sama dengan ya Mendeley ya. Nah, misalnya ini nih. Langsung aja, tapi yang dipilih bukan Mendeley, Zotero nih yang di sini. Tadi kan reference.
Ya kan? Ini kan reference, yang tadi reference. Nah, sekarang kita ke Zotero. Kalau EndNote nanti ada pilihannya EndNote, ya. Nah, ini saya pilih Zotero, muncullah logo di samping ini, ada Add Edit Citation dan bibliografi, ya, sama kan? Kalau pengen mengutip tinggal klik saja Add atau Edit Citation, klik. Nah, muncul ini, ya kan? Kemudian di sini ada Maulana Akbar. Ini bisa kita cari sama caranya dengan nama, tadi misalnya manajemen, maka muncul dia yang di dalam database Zotero, atau dengan cara klik tanda panah ke bawah yang di logo Z, pilih Classic View. Nah, pilih artikel yang ingin dikutip, contohnya tadi kita coba kutip buku ya, nih buku, oke kan? Ya, nah maka dia akan berubah. Nih. Ya. Kemudian ini juga nih ya. Nah. Kemudian yang ininya otomatis ya. Kalau misalnya ini nggak ada, sama aja caranya. Add, edit, bibliografi. Nah, sama. Sama dengan Mendeley ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen. Jadi sama caranya dengan Mendeley. Hanya berbeda tool reference saja. Nah, nanti yang menariknya di mana itu tergantung ini ya, tergantung teman-teman pengen menggunakan mana. Ada satu lagi ya, saya tunjukkan. Ini saya kebetulan di komputer yang lain, saya bisa minta tolong ini Bu, dijadikan co-host Bu, nama saya yang satu lagi. Yang nama Feni yang satu lagi. Nama Feni yang satu lagi boleh dijadikan co-host biar saya bisa share screen juga. Bu Tina, bisa dibantu Bapak tolong? Ibu cari di partisipan. Sudah. Sudah ya? Sudah ganti Mas. Oke, ini udah nih. Oke, ini sudah. Nah, ini nih ya, ini EndNote nih Bapak Ibu. Ini EndNote. Kalau EndNote dia kayak gini, ini kelihatan ya? Nah, ini EndNote. Sama caranya juga sama. Ada kaitan antara sosial media dengan customer engagement sesuai pendapat siapa. Saya klik go to EndNote, ambil ininya. Ya, ambil ininya, artikelnya, dikutip. Nah, muncul seperti ini, kemudian artikel lain juga dikutip lagi ya. Ini misalnya kutip nih tanda-tanda citation ya, insert citation, klik. Nah, udah selesai. Nah, ini kan tadi belum muncul. Caranya kalau ini dihapus saja juga boleh dulu, dihapus dulu buat daftar pustaka, kemudian tinggal insert ini EndNote ya. Insert ini tinggal mana nih tadi nih. Ya udah otomatis nih kalau yang ini nih. Reference site-nya sudah. Nah, tinggal bibliografinya saja, tinggal insert bibliografi. Ini tadi klik ini ya kalau untuk insert citation ya. Nah, tinggal diupdate saja bibliografinya langsung muncul ya. Nah, sama sih Bapak Ibu. Cuman EndNote nih tampilannya seperti ini. Nah, agak keren sih, tapi ya berbayar dia Bapak Ibu. Kalau untuk yang EndNote ini dia berbayar dia. Sama cara membuat foldernya sama ya. Tinggal klik kanan buat folder, atau misalnya mau nambahkan artikel tinggal diklik. Nah, cuman di sini kalau kita klik 2 kali dia akan muncul sama juga seperti Mendeley. Nah, itu. Nah, kita bisa lihat di sini sambil kita lihat artikelnya kita baca, ya kan? Kemudian di sini reference-nya, informasi reference-nya, penulisnya, ya Sasi tahun 2012, judul, jurnal, volume, isu dan sebagainya sama. Nah, caranya sama. Nah, ini EndNote. Kalau Zotero yang tadi, nah kira-kira itu tergantung sama fungsinya sih sama. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Sesi pertanyaan, ada yang mau bertanya buat mahasiswa atau rekan dosen barangkali terkait penerapan pakai Mendeley atau pakai Zotero? Silahkan, ada yang mau bertanya dari mahasiswa atau dari dosen? Sebagaimana kita ketahui kan
kita kan kalau mencari referensi pasti kita pakai aplikasi ini. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu pemakaiannya, pengaplikasiannya bagaimana, ada yang mau bertanya? Silahkan jika ada yang di sharing. Atau sharing terkait tadi kan kita kan disuruh menginstal kan tadi, praktek langsung kan kita. Ada yang kesulitan tadi bisa di-sharekan ke kita semua. Barangkali ntar narasumber kita bisa membantu kekurangan kita dalam tadi menginstal entah itu Zotero atau Mendeley tadi. Tapi udah biasa ya Bu ya, mahasiswa udah diterapkan ya di IAIN Pontianak ya. Masih belum sebagian ya? Kalau saya kemarin sudah pernah belajar kayak Mendeley, kayak itu Zotero, tapi kurang tahu yang lain. Kita pernah sebagian. Kemudian sebagian udah tahu, jadi kalau teman-teman yang belum jelas bisa bertanya. Kan itu kan untuk mencari referensi kan mudah dengan aplikasi tersebut. Betul. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu tidak perlu khawatir karena di banyak universitas pun masih agak-agak kurang ya mengenai literasi mengenai ini, pemanfaatan reference manager ini. Jadi jangan malu-malu. Sama di kampus kami juga sama ya, ada yang udah menggunakan ya, ada yang belum ya, bahkan jangankan mahasiswa ya Bapak Ibu ya, kadang ya, dosen pun masih belum juga ya, banyak yang menggunakan reference manager ini. Iya, itu kan memudahkan kita dalam mencari referensi, khususnya kalau kita membuat tulisan, entah itu karya tulis ilmiah, baik skripsi, tesis atau disertasi kan semua pasti pakai kayak gitu. Iya. Jadi, apalagi kan kebijakan universitas tuh ya, ini kan ada mahasiswa sekalian nih. Nggak tahu kalau biasanya ya di perguruan tinggi itu udah banyak yang menggunakan kebijakan itu. Mahasiswa punya tulisan yang dipublikasikan ke jurnal nasional ya, terakreditasi atau jurnal internasional, itu bisa dijadikan pengganti skripsi. Nah itu ada tuh banyak tuh beberapa perguruan tinggi. Kalau di kami kebetulan tuh udah menggunakan itu. Nah kadang kolaborasi dengan dosennya. Ya kadang itulah kesulitannya. Kadang mahasiswa masih pengetahuan literasi mengenai jurnal ya, pemanfaatan referensi juga masih kurang. Tapi ya sedikit-sedikit bisa belajar lah ya. Silahkan jika ada yang ingin di-sharingkan. Lia tuh mungkin. Lia Halia. Izin bertanya Pak. Silahkan Ibu. Oke, ya. Ibu silakan Ibu Pak Prodi. Silakan Bu Halia. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Feni Supriyadi. Luar biasa materinya. Kita alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat detail ya, langsung aplikasi dari beliau, dari Mendeley, Zotero, dan EndNote. Saya mengikuti dari awal, kemudian udah yang untuk Mendeley dia langsung tersimpan, hanya agak kesulitan mengaplikasikannya. Kemudian mengikuti yang Zotero Pak. Setelah saya mengikuti Zotero kayaknya lebih enak ya Bu ya. Setelah saya mengikuti dengan petunjuk yang Bapak sampaikan tadi, saya mencoba mengetik 3 referensi dengan membuka Word-nya. Kemudian ada kesulitan di saat yang daftar pustaka secara otomatis tuh. Ketika saya ketik daftar pustaka, kemudian akan memindahkan secara otomatis, dia hanya terpindah 1 referensi, padahal pada saat mengetik yang paragraf ringan yang saya buat, kemudian aplikasi dari yang Bapak sampaikan tadi, ada 3 referensi yang langsung diinput di Zotero. Boleh langsung di share screen Bu, boleh Bu? Oh gitu kan? Kalau misalnya mau dicoba. Ya, saya fungsikan API tadi di Zotero-nya, tapi kemudian daftar pustakanya hanya tampil 1 Pak, untuk menampilkan semua yang saya kutip tadi, ada 3 referensi itu. Bagaimana caranya? Saya coba ya Bu ya. Intinya kami sebagai pendengar memahami apa yang disampaikan oleh Bapak karena luar biasa, ini bagus.
Dan sekedar informasi kalau di Fakultas Syariah, mahasiswa itu memang sudah diwajibkan untuk menulis skripsinya dengan memfungsikan Zotero. Tapi problemnya adalah hanya dosen-dosen tertentu yang memahami, sehingga hanya dosen-dosen tertentu yang ketika bimbingan mengaplikasikan Zotero. Kalau kami belum, karena belum memahami secara totality, itulah ini sangat bermanfaat. Jadi amal jariah, Pak. Jadi gimana Pak yang daftar pustaka tadi? Oke Bu, saya coba Bu ya. Ini kelihatan nggak Bu? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi masalahnya Ibu pas gimana? Pas dokumen ini kan kalau ini kan udah. Nah, kalau Bapak kan dikutip, daftar ya kan? langsung ada 3. Ada 3, karena yang kita kutip kan 3, 1, 2, 3. Saya ngutip 3 Pak. Saya ngutip 3, tapi keluar hanya 1. Yang keluar hanya 1. Nah, maaf Pak, boleh dihilangkan dulu yang daftar pustaka semua, baru Bapak ulang dari awal, sehingga tampilannya langsung 3 gimana? Oke Bu, saya hapus dulu ya. Ini Mendeley sama ya, Zotero Mendeley sama. Hapus. EndNote juga sama. Arahkan nah, misalnya ini selanjutnya yang dilakukan sejak tahun ya, saya ambil ya Bu ya. Boleh, ya. Ini buka Classic View boleh, atau tulis ketik saja judul juga boleh ya. Iya. Misalnya saya ambil yang ini dulu ya. 1. Oke. Ya kan, ini belum dimunculkan ya. Kemudian 1 lagi lah yang awal dilakukan. Ini Classic View, kemudian ambil yang ini ya. Iya, boleh. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian pindah ke daftar pustaka. Kursor kita di situ baru. Add edit nih, Bu. Klik. Add edit. Oh iya. Klik, muncul Bu, langsung otomatis. Oh iya. Kalau misalnya nah, nanti kita coba ini Bu. Ada juga permasalahannya nanti di sini nih. Kemudian ini kan tipe cell citation-nya nanti tergantung dengan universitas, bukan? Iya. Buku panduan. Pakai APA, Pak. APA ya. Ini. Nah, ini ngubahnya kan di sini, Bu. Tadi kata Ibu mungkin dirubah ke ACS misalnya. Oke. Nah, ini sama sih, Bu. Ya kan? Nah, itu enggak ada problem, cuman yang Bapak tadi enggak muncul ya, Bu ya. Referensinya. Nah, ini aman sih, Bu nih. Saya coba. Biasanya juga gini Bu, cek di artikelnya Bu. Nih kita coba buka Zotero-nya Bu ya. Ini misalnya nih approach. Nah kita lihat di sini. Kalau di sininya biasa tidak lengkap. Oh iya. Dia tidak mau dia Bu. Nah jadi di sini harus lengkap dia. Nah ini. Iya betul. Jadi dia harus jelas. Ini bisa dirubah Bu. Tinggal klik 2 kali, ubah aja. Ya misal book. Misalnya ini salah, harusnya artikel. Nah pilih artikel. Sama dengan yang lain. Nama penulis juga bisa dirubah, ya. Abstrak juga bisa ditambah. Ini kan kosong-kosong nih banyak nih. Ya. Nah itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Semoga jadi amal jariah Pak ya. Sama Bu, di Mendeley juga sama ya. Oh Mendeley juga cara juga kerjanya sama. Ya. Jadi tadi saya lanjutkan sedikit. Jadi tadi kalau untuk menambahkan artikel bisa secara langsung menambahkan artikelnya atau menambahkan PDF langsung ya. Atau tadi menggunakan ISBN, nih ISBN tadi sudah ya. Kemudian DOI itu yang mana? DOI itu yang mana? DOI itu yang ini nih, Bapak Ibu. Misalnya nyarinya di manapun lah ya, di artikel jurnal, langsung ke jurnalnya pun boleh, langsung ke jurnal-jurnal tertentu boleh, atau di Crossref juga boleh. Misalnya kita cari tadi customer engagement misalnya. Nih, ya muncul DOI-nya, kan ada DOI di bawah tuh ya. Kelihatan nggak, Bu? Yeah. Nah, ini yang di copy. Nah, ini di copy ya, Ctrl C, masuk ke Zotero-nya, pilih yang tanda magic itu, ya, kemudian paste-kan, di enter. Nah, maka dia akan masuk dia. Nah, itu. Masuk nggak, Bu? Nih, rule. Kelihatan ya? Masuk. Nah, itu ada full PDF-nya ya, ada. Nah, langsung download ya otomatis. Ya nih. Sama nanti kalau misalnya mau ini lagi, ya kutip lagi langsung aja kan. Nah, ya. Iya, langsung ambil yang ini Classic View, rule. Nah, oke. Nah, ya kan? Itu kalau DOI. Jadi bisa ambil dari ISBN. Ya, bisa dari nomor ISBN, bisa ambil dari nomor DOI atau PMID. PMID itu biasanya di PubMed, Bu.
Nah, misalnya buka PubMed. Kalau di DOI bisa misalnya ngambil nomor DOI-nya Nah, bisa. bapaknya. Atau Bapak kan punya tadi. Atau download dulu boleh. Kalau download kan ribet gitu. juga tuh kan. Kalau misalnya ada DOI-nya langsung aja. Oh gitu. Ya. Nah, ini Bu ada PMID. Nah, ini ambil aja nih. Kelihatan nggak ya Bu ya? Ya, kita copy paste yang betul. Sama. ya. Kalau tadi ISBN, kemudian DOI-nya, kemudian ambil PMID-nya, ya kan? Ya. Sama, masukkan aja di sini. Enter. Nanti dia otomatis menambahkan ke sini. Atau tadi pakai web importer juga bisa. Kalau itu Zotero konektor ya tadi dia. Nah, sama nih Bu. Ya, nanti kita coba. Itu udah masuk ya. Nah, sekarang coba pakai yang importer tadi. Bisa. Ini kan banyak nih artikelnya. Kita pilih yang add extension tadi. Pilih Zotero konektor. Nah, muncul juga nih Bu. Ya kan? Tinggal enter. Nah, tinggal centang-centang saja. Nah, ya kan? Tapi kan pastinya kita udah baca atau kita udah masukkan untuk referensi juga boleh sih. Simpan-simpan dulu gitu kan. Nanti baru bacanya nanti. Makanya nanti dibuat aja folder terpisah, Bu. Nah, sama nih dengan ini. Kalau tadi kita pakai Mendeley Web Importer sama. Nah, kalau saya pernah coba, kalau tidak salah itu kalau EndNote itu diinstalkan di tempat yang sama, dia agak mengganggu Mendeley dia. Nggak tahu ya kalau ini ya. Harus berbeda ya. Upgrade terbaru. Nah, tapi kalau Mendeley digabungkan dengan Zotero nggak ada masalah. Tapi kalau EndNote yang digabungkan dia kadang suka ini bermasalah. Ya. Pak lanjut. Ya. Terima kasih ilmunya. Ya, penjelasan dari Bapak sangat dipahami. Nanti langsung kami coba. Pertanyaan yang terakhir, Pak. Ya, mohon maaf. Bu. Sebenarnya apa perbedaan mendasar antara Zotero dan Mendeley? Karena banyak kawan-kawan yang menyarankan kita pakai Mendeley. Sebenarnya apa perbedaan mendasarnya, Pak? Terima kasih, Pak. Biasanya kalau untuk publisher besar itu dia menggunakan Mendeley, Bu. Kalau untuk keperluan publish ke jurnal internasional itu sih saran dari teman-teman reviewer. Rata-rata menggunakan Mendeley karena Mendeley kan Elsevier kan bukan? Scopus, file Scopus, artikel-artikel ke jurnal Scopus biasanya menggunakan Mendeley. Makanya banyak yang mereferensikan menggunakan Mendeley. Tetapi ada juga yang memahami Zotero lebih mudah, lebih enak dibandingkan Mendeley. Tapi ada juga yang lebih senang menggunakan EndNote. Jadi masing-masing saya rasa punya fitur ya, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal kembali ke pengguna. Nah, yang jelas penggunaan referensi ini ya memudahkan kita dalam melakukan pengutipan dan membuat bibliografi atau reference itu secara lebih standar dan lebih baku. Nah, untuk penggunaan reference manager kalau untuk Arjuna misalnya, akreditasi jurnal nasional itu tidak ada syarat misalnya menggunakan Mendeley, Zotero atau dan sebagainya. Nah, yang pasti disarankan menggunakan reference manager tool. Disarankan. Untuk aplikasinya itu bebas menggunakan reference manager yang mana. Mungkin itu, Bu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, terima kasih Bapak sudah mau memberikan jawabannya. Barangkali yang lain ada yang mau bertanya lagi? Bapak Sucipto kayaknya mau bertanya? Tidak? Gimana? Wah, itu Pak Sucipto kebetulan sekretaris ILPPI nih, Bu. Sekretaris. Saya pikir enggak. Oke, terima kasih. Yang lain barangkali? Jadi intinya di sini kalau saya ambil kesimpulan, jadi apa istilahnya? Kita disarankan untuk menggunakan reference manager ya. Tool manager itu untuk memudahkan kita dalam mencari referensi seperti itu. Dan tidak ada apa istilahnya? Patokan kita harus pakai yang mana, entah itu Zotero atau Mendeley atau yang pasti EndNote ya. Itu tidak ada ketetapan yang pasti ya. Seperti itu. Ya, itu yang saya bisa ambil kesimpulan. Oke, yang lain barangkali ada yang mau bertanya? Saya mungkin Bu Tina. Apa ya? Ada siapa? Tadi kayaknya ada yang bertanya atau siapa? Nggak ada ya? Terkait ada sebentar, Pak. Halo? Iya. Kalau kita itu kan
untuk pemula. Kalau pemula sebaiknya kita memilih yang mana, Pak? Kalau pemula lebih baik kita lebih baik pakai Zotero atau Mendeley atau yang mana ya? Biasanya kalau enggak Mendeley, Zotero, Bu. Berarti lebih cenderung Mendeley atau Zotero. Iya. Tergantung pilihan kita masing-masing ya. Seperti itu. Tidak ada aturan. Iya. Seperti itu. Biasanya sih kalau untuk disertasi biasanya baru pakai EndNote. Tapi itu kembali lagi sih tergantung dengan ininya. Tergantung perguruan tingginya, Bu. Oh iya. Ada EndNote, ada yang footnote, ada EndNote, tergantung perguruan tinggi juga itu. Iya, tergantung perguruan tinggi. Betul. Kan ada yang pakai footnote, ada yang EndNote. Oke. Ada yang lain? Kalau gimana? Ada yang mau bertanya kah? Saya, Bu Tina. Oke, silakan Bu Nanda. Oke, terima kasih Pak Feni, sangat menarik, sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya sementara ini memang masih menggunakan yang menurut saya paling enak itu Mendeley, menurut saya Pak ya. Kemudian seberapa penting sebenarnya manajemen referensi ini bagi seorang peneliti, itu pertama. Kemudian yang saya terapkan kepada mahasiswa saya, bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa ini bisa bertanggung jawab atas tulisannya, bagaimana kemudian dia mengutip, dan juga bertanggung jawab atas apa yang dia kutip, begitu. Bagaimana kemudian cara parafrase dan lain sebagainya. Karena jujur saya pernah menemukan sebuah artikel ilmiah begitu Pak Feni ya, isinya mungkin bisa dikatakan tidak terlalu bukan tidak baik ya, biasa begitu ya, isinya biasa, tetapi daftar pustakanya luar biasa. Kemudian timbul kecurigaan dari saya coba search begitu ya, ternyata dia tidak pernah mengutip di bagian isi, tetapi dia masukkan misalnya buku tertentu dalam daftar pustaka agar kemudian daftar pustakanya itu banyak begitu kan. Nah, ini kan salah satu apa ya, kita miris ya ketika mahasiswa kita melakukan hal yang seperti itu. Ya. Nah, jadi mungkin ada pesan dari Pak Fedi begitu ya, bagaimana kemudian anak-anak kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka tulis. Sebenarnya kan Mendeley dan Zotero ini sangat memudahkan bagi kita semua untuk kemudian menulis, mengutip, mencari referensi begitu kan Pak. Tetapi tidak dipahami secara benar oleh teman-teman mahasiswa. Mungkin belum di tahap itu anak-anak kita. Mungkin begitu dari saya Pak Feni. Oke Bu, kalau misalnya saya biasanya mengantisipasi yang tadi Ibu sampaikan itu, biasanya kan di daftar pustakanya banyak gitu kan. Nah kemudian di dalam isi yang dikutip itu enggak sebanyak yang ada di daftar pustaka. Biasanya saya minta bawa langsung laptopnya tuh Bu, untuk ngecek apakah dia menggunakan reference manager atau enggak. Kalau dia pun menggunakan bawaan Word juga enggak masalah sih. Yang pasti penulisannya standar. Nah kalau di reference manager tool kan kita bisa lihat Bu, ini contohnya kayak gini nih kan. Kalau kita dekati kan dia akan, ini saya coba yang APA aja nih. Nah ini kan kalau kita dekati kan dia akan nyala nih Bu. Nih. Nah itu. Kalau yang menggunakan manual tuh enggak nyala nih Bu. Nah, itu kan nyala kan? Diklik nyala. Diklik nyala dia. Nah, kalau misalnya enggak nyala seperti ini, berarti udah jelas dia tidak menggunakan reference manager tool. Tapi belum tentu salah karena di dalam Word-nya kan juga ada nih. Misalnya saya coba copy ya. Di dalam Word ini pun sebenarnya ada juga tool-nya. Tool-toolnya tapi terbatas lah ya. Nih misalnya di sini nih. Ini kan ada juga nih Bu di reference. Kok lama nih. Nah di sini kan ada yang insert citation juga nih Bu. Nih.
Iya. Ya kan? Nah, ini kan juga bisa add new source. Sama kan? Cuman dia buatnya manual. Mungkin ada mahasiswa yang masih pakai ini aja, author di siapa, penulis siapa, tahun apa kan. Kemudian jurnal artikel masih menulisnya tuh masih default lah kan. Nah, tapi dia mengutipnya menggunakan ini, insert bibliografinya juga menggunakan ini. Ya, maka dia juga nanti juga ini Bu, apa namanya, konsisten tetapi tidak menggunakan reference manager. Makanya di dalam penilaian Arjuna itu ada penilaiannya. Kalau menggunakan reference manager nilainya 3. Yang isi kutipan menggunakan daftar pustaka menggunakan reference manager nilainya 2. Tapi kalau konsisten nilainya 2 dan 1 untuk daftar pustaka. Tapi kalau tidak menggunakan keduanya nilainya 0. Nah, memang itu pelan-pelan sih Bu. Iya. Ya, dibutuhkan ya literasi didikan lah Bu, diberikan pelatihan lah terus mahasiswa. Biasanya kita support aja untuk menginstal ditetapkan satu aplikasi yang dipakai ya, reference manager tool yang mana yang ideal digunakan. Yang pasti yang gratis lah kan, tapi yang EndNote pun udah banyak sih Bu, yang apa ininya juga banyak. Yang apa namanya tuh yang pakai crack-nya juga banyak sih yang ini. Itu Bu menurut saya. Iya. Ya, terima kasih Pak Feni. Oke, terima kasih Pak Feni ya. Terima kasih sudah memberikan waktunya, khususnya memberikan materi kita sesuai dengan jadwal. Kita sampai pukul 4 kan di jadwal. Jadi sebelum kita closing, kami mohon gimana ya, memberikan motivasi khususnya kepada kita supaya kita tertarik pakai reference manager. Kan rata-rata kan belum semua memakai. Gimana caranya supaya kita termotivasi? Silahkan Bapak, sebelum kita closing. Dipersilahkan Bapak Feni. Jadi kalau pesan-pesan saya, ini kan mahasiswa kan dalam meneliti ini kan kalau bisa itu ya diusahakan jangan mengulang penelitian itu, jangan mengulang atau repetition kan, mengulang variabel-variabel mungkin atau item-item yang lama gitu ya. Tapi gunakanlah variabel-variabel yang baru ya, bisa mengisi gap-gap walaupun ya S1 itu tidak sampai lah ya dalam novelty itu kan. Ya, tapi saran saya, tapi banyak juga sih yang mahasiswa itu membuat riset-riset atau melakukan riset yang nanti akhirnya itu artikelnya itu bisa dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi ya, ataupun bahkan di jurnal internasional bereputasi. Nah, mahasiswa sebagai mahasiswa ya, kaum intelektual tuh harus bisa memberikan kontribusi ya, kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, khususnya ya melalui riset-riset kita. Nah, riset-riset kita yang punya kontribusi ya kan, riset-riset kita yang punya dasar sintesis teori yang relevan, yang kuat ya kan, sehingga nanti penelitian-penelitian kita tuh mampu ya memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan ya. Nah, saran saya juga bisa berkolaborasi dengan dosen-dosennya ya. Nggak ada salahnya topik-topik dosen yang menarik itu kita kutip juga. Ya kan? Promotor kita, kemudian pembimbing kita ya kan, semua mahasiswa di sini kan nanti punya pembimbing. Nah, pasti ada yang kebetulan topik yang akan kita bahas tuh sama. Nah, kebetulan sama. Nah, dosen tuh kan punya roadmap penelitian masing-masing. Nah, kalau roadmap penelitiannya kebetulan sama dan itu bisa dikolaborasikan, kenapa tidak? Ya, karena banyak sekali juga mahasiswa yang bersama-sama dosennya berhasil mempublikasikan artikelnya di jurnal internasional kan. Nah, dan dampaknya apa? Dampaknya ke portofolio universitas, perguruan tinggi, ke prodi, ke fakultas kan. Nah, artinya kalau misalnya banyak sekali artikel nanti yang bisa dipublikasikan, tidak usah terlalu jauh lah ya, mungkin di Sinta 2, Sinta 1, ya semakin banyak artikel-artikel yang dipublikasikan, maka artikel-artikel tersebut menjadi catatan atau record yang baik ya, dibagi portofolio dosen di Sinta, atau bahkan di Google Scholar-nya dosen, ya di profil Google Scholar dosen. Nah, dan itu juga bisa membantu mahasiswa, kan banyak sekali beasiswa-beasiswa yang disediakan tuh dengan syarat harus melakukan publikasi ke jurnal internasional. Nah, itu juga menjadi kesempatan dan peluang bagi
mahasiswa, selain untuk pengembangan diri juga untuk kesempatan-kesempatan lainnya seperti beasiswa dan sebagainya. Nah, saran saya mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan ke mahasiswa. Ya, carilah referensi yang sebanyak-banyaknya. Kalau pengen publish, ya kan, nanti pengen lanjut ke S2 lagi, ya kan, ya publish lah artikel sebaik-baiknya. Manfaatkan reference manager, gunakan semua referensi yang yang relevan. Kalau bisa 5 tahun, karena apa? 3 tahun lah misalnya kan, karena apa? Ya mungkin saja kalau misalnya di bawah 5 tahun atau 10 tahun, mungkin masalah yang teman-teman mahasiswa itu ingin teliti sudah diselesaikan oleh peneliti-peneliti di tahun-tahun ke depannya. Nah, makanya penelitian terbaru itu penting. Ya, penelitian-penelitian yang seksi itu penting. Ya, tapi itu tergantung ya. Misalnya contohnya cross border. Nah, kemarin kan perbatasan seksi sekali, tapi pas Covid jadi tidak seksi gitu kan. Artinya isunya enggak ini lagi ya. Nah, COVID yang lebih seksi sekarang ini. Jadi artikel-artikel tentang COVID tuh, itu di jurnal-jurnal yang internasional bereputasi itu selalu diprioritaskan. Ya. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, Bu Tina. Oke Pak, terima kasih Pak Feni ya, terima kasih. Jadi intinya kita motivasi mahasiswa diantaranya dengan kita ajak kolaborasi juga. Ya, dengan seperti itu mereka jadi semangat untuk menulis seperti itu ya. Jadi kan kalau mahasiswa semangat untuk menulis, ntar kan juga pengaruh kepada nama kampus juga. Jadi pengaruh kepada nama baik kampus dan diakui seperti itu di mata di mata orang rata-rata itu akan menilai positif kampus itu. Jadi intinya kemajuan kampus itu juga dinilai dari tulisan di kampus tersebut. Kalau saya ambil kesimpulan seperti itu, dan kita juga senantiasa memotivasi mereka senantiasa menggunakan reference manager dan cari referensi yang terbaru supaya up to date penelitian kita tersebut. Oke, terima kasih. Semoga dengan acara seperti ini, pelatihan ini, kita semua termotivasi menggunakan reference manager ya. Ini seperti itu. Dan kita mau memanfaatkannya, entah itu kita pakai Zotero atau Mendeley atau yang EndNote dan lain sebagainya ya, seperti itu. Semoga kita mau memanfaatkannya karena demi mencapai referensi yang baik seperti itu dan bisa up to date. Mungkin cukup sekian dari kami. Sebenarnya terima kasih kepada narasumber yang sudah berkenan memberikan waktunya ke sini, yaitu memberikan narasumber khususnya terkait tema kita tentang pelatihan Zotero, Mendeley atau EndNote. Jadi kita bisa menyerap ilmunya. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan kita hari dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran lillahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemateri. Terima kasih Pak Feni Supriyadi. Pak Feni Supriyadi yang sudah memberikan materinya kita semua. Salam buat Prof Jai, Bu. Oke, silakan teman-teman tadi silakan kalau mau check out silakan. Tadi tapi jangan lupa tadi apa sih? Google Form tadi yang bagi yang belum mengisi ya. Jangan lupa. Kalau pengen dapat sertifikat. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pokoknya terima kasih ya. Terima kasih Pak ya. Bu Tina. Terima kasih Bu Pak Feni Supriyadi. Terima kasih ya, ilmunya bermanfaat banget buat kita semua ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Feni. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nanda cantik, terima kasih. Sama-sama Ibu Kaprodi, sehat selalu Ibu. Terima kasih terima kasih Bu Tina. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Dahlia mau ke sini mau ikut. Terima kasih ya Bu. Terima kasih untuk semua aja. Bu Dahlia terima kasih ya sudah meluangkan waktu. Terima kasih panitia. Ini ilmunya bermanfaat sekali ini. Oh iya. Terima kasih Bu Ria. Ya, sama-sama kalian. Masya Allah, ikut ya, subhanallah. Alhamdulillah. Saya tuh sakit. Oh ya? Gimana keadaan Ibu sekarang, Bu Dahlia? Sejak divaksin. Tapi oh ya, begini. Udah berapa hari, Kak?
Dari tanggal 9 berarti udah 15 hari. Ya, saya juga jadi gini, ketika vaksin itu daya tahan tubuh kita itu menurun. Jadi memang kalau bisa setelah vaksin itu jangan berinteraksi dengan siapapun dulu. Oh. Saya AstraZeneca itu lebih lagi semingguan. Sebenarnya sakit itu bukan menandakan kita lemah, tetapi antibodi kita itu sedang menjaga gitu ya dengan apa barang yang baru masuk di dalam tubuh gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat normal dan itu bereaksi artinya bagus. Oh gitu. Saya Ya, justru udah berpikir lain. oh enggak, Sebenarnya. insya Allah enggak Kak. Nanti setelah ini sehat kuat gitu. Amin, amin. Ya Allah, Semangat terima ya. kasih banyak. Jadi semangat. Masya Iya, Allah. insya Makasih Allah begitu. banyak. Jadi banyak memang kita nggak mengetahui, dipikir vaksin, oh ini sebabnya. Enggak. Jadi tubuh kita, antibodi kita itu bereaksi dengan sesuatu yang baru dimasukkan. Yang dimasukkan itu kan virus, Kak. Oh gitu ya. Iya. Masya Tapi Allah. apa? Untuk apa? Untuk dia bisa menjaga jika ada lagi dia sudah akan imun dengan virus itu gitu. Oh gitu ya. Iya, Tapi iya. saya jadi trauma untuk suntik ya apa vaksin kedua. Jangan. Hah? Harus semangat. Jadi Saya takut. yakinkan bahwa kita sudah fit, tensinya bagus, tubuhnya bagus, masukkan vaksin kembali. Setelah itu jaga diri. Ya Allah. Oke, Nanti. semangat. Ya, Semangat ya. makasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu juga. Terima kasih panitia semuanya. Berkah semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Nanda izin live ya, sayang. Iya Ibu, iya Bu, makasih Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitianya siapa sih? Bu Nanda, ini udah kah? Panitianya siapa sih? Ini panitia semua kah?